Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan entrepreneurship dan zakat dan fungsinya dalam kehidupan ekonomi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa fi Quraisyin illa fihim rihlatas sita'i was-shaib falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ashabul Nuzur dari ayat ini, menurut Al-Juhaili, suku Quraisy adalah kabilah yang masih dalam garis keturunan Nadlar dan Kinanah yang merupakan salah satu kakek Nabi Muhammad. Suku Quraisy dianugerahi oleh Allah beberapa kemuliaan. Oleh karena itulah mereka selalu aman dalam melakukan perjalanan niaga keluar Mekah. Meski surat Al-Quraisy berbicara tentang kebiasaan perjalanan niaga suku Quraisy, namun kita cermati surah Quraisy mengandung banyak hikmah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan, terutama di bidang ekonomi. Surat Al-Quraisy mengajarkan kita berbagai macam strategi dalam melakukan perdagangan, terutama perdagangan luar negeri. Tafsir ekonomi surat Al-Quraisy. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa surat Quraisy memiliki banyak hikmah ekonomi, terutama dalam entrepreneurship serta strategi dalam melakukan ekspansi perdagangan ke luar negeri. Dengan memahami secara baik hikmah tersebut, diterapkan jiwa entrepreneurship, umat akan terbangun terutama dalam menghadapi yang sudah di hadapan mata, yaitu pada saat ini. Dari penafsiran di atas, kita memperoleh gambaran tentang kegigihan serta ketekunan suku Quraisy dalam menjalankan suatu bisnis. Kedua hal itulah ternyata menjadi kunci dari kesuksesan bisnis. Keberhasilan bisnis mereka ternyata tidak dihadapkan dengan cara yang instan, melainkan melakukan sebuah proses yang panjang yang penuh tantangan. Selanjutnya yaitu tentang zakat. Sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ashabul Nuzur, Quran surat At-Taubah ayat 103, diriwayatkan oleh Abu Lubabah dan segolongan orang-orang lainnya. Mereka merupakan kaum mukminin dan mereka pun mengakui dosa-dosanya. Jadi setiap orang yang ada seperti mereka adalah seperti juga, dan hukum bagi mereka juga sama. Mereka memikat diri dengan tiang-tiang masjid. Hal ini mereka lakukan ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang tidak berangkat berjihad, sedang mereka tidak ikut berangkat. Lalu mereka bersumpah bahwa ikatan mereka itu tidak akan dibuka melainkan oleh Nabi SAW sendiri. Kemudian setelah ayat ini diturunkan, Nabi melepaskan ikatan mereka. Nabi kemudian mengambil sepertiga harta mereka, kemudian menyedekahkannya, kemudian mendoakan mereka sebagai tanda bahwa taubat mereka yang telah diterima. Selanjutnya makna mufrodat atau penafsiran. Tafsir ayat Quran surat At-Taubah 103. Perintah Allah saat permulaan ini ditunjukkan kepada Rasulnya agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah atau zakat. Ini untuk menjadi bukti kebenaran taubat mereka, karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mingkirnya mereka dari peperangan dan untuk mensucikan diri mereka. Di samping itu dapat diikat
dikatakan bahwa penunaian zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal, sebab pada harta benda seseorang terdapat hak orang lain.